Untuk bab 28, replikasi dan transkripsi DNA. DNA melakukan replikasi semi-konservatif. Hipotesa Watson-Crick mengusulkan bahwa tiap untaian sulur ganda DNA digunakan sebagai suatu cetakan bagi replikasi DNA keturunan atau anak, yang disebabkan komplementer. Dengan cara ini, dua dupleks keturunan molekul-molekul DNA akan sama, dengan DNA induk akan terbentuk masing-masing mengandung suatu untaian utuh dari DNA induk. Hipotesis ini setelah dibuktikan dalam percobaan yang cermat yang dilakukan oleh Matthew Michelson dan Franklin Stahl pada tahun 1957. Di sini ada gambar prinsip percobaan Michelson Stahl. Mohon maaf kalau bacaannya salah karena susah. Itu terus Michelson dan Stahl memindahkan sel-sel E. coli yang tumbuh pada media di mana seluruh untaian DNA menjadi berat ke dalam media segar dan NH4Cl yang mengandung isotop normal. Di sini ada gambar hasil percobaan Michelson-Stahl. DNA berat atau DNA mencapai keseimbangan pada posisi yang lebih rendah. Untuk gambarnya, DNA sirkulasi melangsungkan replikasi secara dua arah. Kita telah melihat bahwa DNA bakteri dan berbagai DNA virus berbentuk sulur ganda yang melingkar. Penemuan ini menimbulkan pertentangan tentang bagaimana lingkaran DNA direplikasi. Apakah lingkaran DNA mula-mula dipotong untuk menghasilkan suatu molekul lintas, atau dapatkah lingkaran replikasi sedemikian? Percobaan penting yang dilakukan oleh John Childress menunjukkan bahwa DNA sel E. coli utuh direplikasi ketika dalam bentuk lingkaran. Di sini ada gambar replikasi kromosom E. coli dan interpretasi skematik replikasi dan untaian keturunan baru yang berwarna. Ini DNA eukariotik memiliki banyak titik awal replikasi. Jelaslah replikasi DNA eukariotik yang di atas. Dalam nukleosoma pada serabut kromatin pasti jauh lebih kompleks daripada replikasi kromatin bakteri. Namun demikian, percobaan radioautografik seperti yang dilakukan oleh Childress pada replikasi E. coli juga telah dilakukan untuk menentukan bagaimana
Replikasi DNA berlangsung pada eukariotik. Di sini ada gambar replikasi kromosom eukariotik, gambar suatu potongan yang replikasi dari DNA telur-telur Drosophila. Kadang-kadang DNA direplikasikan oleh suatu proses mengulung. Beberapa DNA virus direplikasikan dengan suatu mekanisme mengulung suatu arah. Salah satu contohnya diperhatikan pada gambar 285 ini. Satu dari dua untaian lingkaran DNA induk pertama-tama dipecahkan oleh satu enzim. Ekstra bakteri mengandung polimerase DNA. Sekarang kita telah melihat keistimewaan keseluruhan replikasi DNA. Lalulah kita telah mekanisme secara enzimatik yang melangsungkan replikasi DNA. Hal ini pertama-tama terbuka kepada penelitian biokimia langsung oleh penelitian penting Arthur Kornberg dan kawan-kawannya. Dimulai pada tahun 1956, mereka menginkubasikan ekstrasel E. coli dengan campuran DATP dan DTTP dan juga DGTP dan CDTP yang diberi label 32P, di mana 32P terikat pada gugus fosfat. DNA yang telah membentuk diperlukan untuk kerja polimerase DNA. Kornberg dan kawan-kawannya mempelajari kebutuhan DNA yang telah membentuk bagi kerja polimerase DNA dan memutuskan bahwa DNA yang telah terbentuk merangsang dua peranan penting sekali dalam reaksi polimerase sebagai satu polimer dan sebagai satu cetakan. Di sini ada gambar deoksiribonukleotida. Dan di sini juga ada gambar perpanjangan rantai DNA oleh polimerase DNA. Satu, untai DNA yang telah terbentuk bertindak sebagai primer atau pengawal. Polimerase DNA menambahkan nukleotida secara berurutan kepada ujung 3 dari satu untaian primer. Untaian lain DNA yang telah terbentuk bertindak sebagai suatu cetakan nukleotida ditambahkan ke untaian primer sesuai dengan dekret dari basa atau untaian cetakan mengikuti pasangan basa Watson-Crick. Di sini ada gambar struktur dupleks DNA yang telah terbentuk yang dibutuhkan oleh pada polimerase. Replikasi DNA membutuhkan berbagai enzim dan faktor protein. Meskipun penemuan Kornberg
dan kawan-kawannya membuka pintu ke penelitian langsung mengenai replikasi DNA. Kita masih belum punya suatu gambaran lengkap mengenai seluruh proses replikasi secara terperinci, bahkan bagi DNA virus yang hanya berbentuk kromosom kecil tunggal. Terdapat 3 polimerase DNA pada E. coli. Sel-sel E. coli mengandung 3 polimerase DNA yang berbeda untuk polimerase 1, 2, dan 3. Polimerase 1 DNA yang terbanyak adalah enzim seperti yang dijelaskan di atas, meskipun Kornberg telah memperlihatkan bahwa enzim ini dapat mereplikasi seluruh molekul DNA sekecil virus. Di sini ada tabel polimerase DNA pada E. coli. Untuk tabelnya ini di atas. Replikasi serentak kedua, untaian DNA menimbulkan masalah. Kenyataannya bahwa polimerase DNA dapat menambah unit baru kepada DNA hanya pada ujung ketiga, menimbulkan suatu pernyataan terpenting. Penemuan fragmen Okazaki memecahkan masalah tersebut. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini timbul dari penyelidikan penting yang dibuat oleh Reiji Okazaki di Jepang. Dia menemukan bahwa selama replikasi DNA pada E. coli dan bakteri lain yang banyak, DNA yang baru terbentuk yang dapat diamati dalam bentuk potongan-potongan kecil. Sintetis fragmen Okazaki membutuhkan molekul RNA primer. Sekarang keadaan menjadi lebih rumit dengan suatu penemuan yang tidak disangka-sangka. Setelah penemuan fragmen Okazaki timbul masalah baru karena polimerase DNA tidak dapat memulai untaian baru. Bagaimana tiap fragmen Okazaki ini dimulai? Secara tidak sengaja telah ditemukan bahwa pembentukan fragmen Okazaki di dalam sel ekstrak membutuhkan tidak hanya terdapatnya DLTP, DQTP, DCTP, dan DTTP, tetapi juga satu campuran ribonukleosida 5-trifosfat. Di sini ada gambar replikasi terputus-putus pada salah satu untaian DNA dalam pemotongan pendek. Ini gambarnya. Fragmen-fragmen Okazaki disambung oleh ligase DNA. Fragmen Okazaki baru digabungkan kepada untaian pengantara oleh enzim ligase DNA yang dapat membentuk ikatan fosfolida antara gugus 3-fosfat pada ujung DNA yang mengalami pemanjangan dan gugus 5-hidroksil. Fragmen Okazaki yang baru dibuat
Di sini ada gambar awal sintesis tiap-tiap fragmen Okazaki dengan suatu RNA pendek yang bersifat komplementer dibuat oleh primase dan tidak membutuhkan primer. Ini replikasi memerlukan pemisahan fisik pada duplex DNA induk. Telah kita lihat bahwa duplex DNA yang terbentuk lingkaran direplikasi dari kedua arah secara serentak, sehingga kedua garpu replikasi bergerak mengelilingi lingkaran kromosom yang saling bertemu. Jika kita ingat kembali bahwa sulur ganda DNA merupakan suatu struktur golongan yang kuat dan bahwa basa-basa penyandi berada di dalam sulur tersebut, maka jelaslah bahwa kedua untaian induk DNA pasti terpisah pada sekurang-kurangnya sebuah segmen yang pendek, sehingga enzim replikasi DNA dapat membaca sekuen basa pada cetakan tersebut. Di sini ada gambar penyambungan fragmen Okazaki dengan untaian antara oleh ligase DNA. Dan juga di sini ada gambar ringkasan dari tahapan utama dalam replikasi DNA. Dan juga ada pembentukan putaran negatif oleh kirase DNA. Polimerase DNA dapat menyunting dan memperbaiki kesalahan. Tidak ditetapkan bahwa replikasi DNA pada E. coli berlangsung dalam tiap 10⁻⁹ dapat dengan 10⁻⁴ nukleotida karena ada kira kromosom E. coli hanya satu nukleotida yang menyimpang yang melakukan satu divisi. Di sini ada gambar perbaikan kesalahan oleh aktivitas eksonuklease. Replikasi pada sel-sel eukariotik sangat rumit. Replikasi DNA eukariotik tentu saja seharusnya lebih rumit daripada replikasi E. coli, mengingat sel-sel eukariotik mempunyai banyak kromosom yang direplikasi secara serentak, dan eukariotik jauh lebih besar daripada prokariotik. Untuk gen distranskrip untuk menghasilkan RNA, sekarang marilah kita beralih ke tahap utama berikutnya dalam aliran informasi genetik transkripsi. Genetik informasi dari DNA ke dalam bentuk RNA. Dalam
proses ini, suatu untaian RNA yang memiliki deret basa yang dilengkapi satu untaian DNA sintesa oleh satu sistem enzim transkripsi haruslah dilakukan secara benar bila sel ditunjuk untuk mempunyai protein dengan urutan asam amino yang telah ditentukan secara genetik. Dan RNA membawa pesan menyandi rantai polipeptida hipotensis mengenai pembentukan RNA, membawa pesan genetik untuk biosintesis protein pertama kali dikemukakan oleh satu kenyataan bahwa di dalam eukariotik DNA hampir seluruhnya dikurung dalam inti, sedangkan sintesis protein terjadi terutama di ribosoma di dalam sitoplasma. Beberapa makromolekul selain DNA oleh karenanya pasti membawa berita genetik yang nukleus ke ribosoma. Di sini ada gambar diagram skematik suatu mRNA. RNA pembawa pesan dibuat oleh polimerase RNA yang dikendalikan oleh DNA. Penemuan polimerase DNA dan ketergantungan pada cetakan DNA segera mendorong usaha pencarian terhadap enzim yang dapat membuat untaian RNA yang bersifat komplementer dengan DNA. Persamaan reaksinya adalah polimerase RNA memerlukan DNA yang sudah terbentuk untuk bekerja. Enzim tersebut bekerja paling aktif jika ada untaian ganda DNA alinea sebagai cetakan yang mungkin berasal dari organisme yang sama atau dari beberapa organisme lainnya. Hanya satu dari dua untaian DNA tersebut yang ditranskrip. Di sini ada gambar ringkasan tahapan transkripsi polimerase RNA di dalam polikariotik. Sel eukariotik mempunyai 3 polimerase RNA. Dalam sel-sel eukariotik ada 3 polimerase RNA inti yang dilembagakan 1, 2, dan 3. Polimerase 1 RNA di dalam klase terutama bersangkutan dengan biosintesis RNA ribosoma. Sedang polimerase 2 dan 3 RNA ditemukan di dalam kromatin dan nukleoplasma. Di sini ada tabel produk polimerase RNA yang dikendalikan oleh DNA nukleotik dan juga polimerase DNA yang dikendalikan oleh DNA dapat dihambat secara selektif. Ada gambar struktur actinomycin D
suatu penghambat transkripsi DNA. Transkrip DNA diolah lebih lanjut. Transkrip RNA yang dibuat oleh polimerase RNA yang secara normal mengalami perubahan lebih lanjut oleh enzim yang disebut pengolahan pasca transkripsi. Sebelum RNA menjadi selektif dalam berbagai peranan. Di sini ada pengolahan transkrip RNA ribosom di dalam prokaryotik. Gambar. Dan juga ada pengolahan transkrip bagi RNA ribosom eukaryotik. Metilasi yang berlangsung dalam tahap pertama melibatkan gugus 2 hidroksil. RNA inti heterogen adalah prekursor RNA kurir eukaryotik. Pengolahan prekursor RNA kurir dalam eukaryotik merupakan proses yang sangat kompleks. Ada 3 bentuk struktural RNA kurir yang eukaryotik yang telah khusus, seperti yang terdapat di dalam sitoplasma. Pertama, mRNA eukaryotik umumnya bersifat monogenik. Di sini ada RNA intron harus dipindahkan dari prekursor mRNA. RNA kurir dalam inti eukaryotik harus mengalami pengolahan lebih lanjut untuk membebaskan RNA. Intron bab 27. Inti yang mengandung satu jenis RNA khusus yang laju balik yang sangat cepat. Selama sintesis protein disebut heterogenous nuklear RNA yang terdiri dari suatu campuran molekul-molekul RNA yang sangat panjang. Di sini ada gambar kepala 7 metilguanosin pada ujung 5 RNA kurir eukaryotik gugus metil terlihat jelas. RNA inti yang kecil membantu membebaskan RNA intron. Jawaban yang terperinci terhadap pernyataan-pernyataan tersebut mulai memunculan banyak bukti yang menegaskan bahwa pengolahan prekursor mRNA membebaskan intron-intron yang tidak ditranslasikan terjadi sedemikian rupa sehingga ekson yang berurutan satu potongan mRNA yang menjadi tersebut secara fisik tidak pernah pisah satu sama lain. Proses transkripsi dapat divisualisasikan di dalam oosit sejenis katak Afrika Utara Sialpus. Terdapat banyak gen yang menjadi
di sintesis RNA ribosom. Di sini ada gambar fungsi inti kecil RNA. DNA ditranskrip dari beberapa RNA virus dan transkriptase kebalikan. RNA virus yang berasal dari jaringan hewan penyebab kanker tertentu seperti virus sarkoma Rous dari tumbas. Di dalam partikelnya mengandung suatu polimerase DNA yang dikendalikan oleh RNA yang di sini ada gambar penjabaran enzimatik proses transkripsi. Dan juga ada gambar aktivitas transkriptase, perluasan dalil pokok kinetika. Beberapa RNA virus direplikasi oleh satu polimerase RNA yang dikendalikan oleh RNA. Beberapa bakteriophag E. coli mengandung RNA sebagai kromosomnya dan bukan DNA. Virus-virus ini termasuk F2MS2R17 dan QB. Pig. Untuk ringkasannya, DNA E. coli direplikasikan secara resmi konservatif, sehingga sular ganda keturunan masing-masing mengandung satu untaian induk dan satu untaian yang baru terbentuk. Kromosom bakteri yang berbentuk lingkaran replikasi secara dua arah melalui dari satu titik awal. Polimerase 1 DNA dan E. coli melakukan katalisa sintesis DNA yang 4 deoksiribosida S-trifosfat. Pertemuan rantai mempunyai arah 5-3. Untaian antara helikase DNA replikasi juga membentukkan helikase dan DNA pengikat protein membuka gulungan dan menjaga rantai cetakan terpisah sebelum aktivitas polimerase DNA. Transkripsi dikatakan oleh polimerase RNA yang diarahkan oleh DNA, yaitu enzim kompleks yang membuat RNA yang bersifat komplementer dengan salah satu untaian DNA duplex dimulai dari ribonukleosida 5-trifosfat. Polimerase DNA yang diarahkan oleh RNA juga dinamakan transkripse kebalikan, dibuat di dalam sel hewan yang diinfeksi oleh RNA virus menyebabkan kanker. Terus replikasi RNA yang diarahkan oleh RNA ditemukan di dalam sel bakteri yang terinfeksi oleh RNA virus tertentu. Mungkin segitu untuk bab 28. Terima kasih.